Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Gesra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Bu Gesra, saya mohon maaf minta izin untuk minta waktunya Ibu sebentar, bisa? Silakan Bu. Kebetulan tak sibuk. Iya, jadi di sini saya ingin sedikit untuk bertanya kepada Ibu tentang ini terkait dengan peran Ibu sebagai pemimpin atau kepala sekolah di sekolah kita ini. Nah, saya ingin sedikit bertanya, sedikit wawancara dengan Ibu tentang praktik pengambilan keputusan yang selama ini Ibu jalankan di sekolah. Seperti itu. Iya, silakan. Bisa saya mungkin mulai untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan ya, Bu ya? Iya, silakan. Baik, terima kasih. Yang pertama, Bu Gesra, selama ini bagaimana Bu Gesra dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih Bu Tika. Ini kan dilema etika itu kan adalah suatu fakta ya Bu. Di mana fakta itu pasti bertentangan dengan etika. Nah, tentunya hal itu melibatkan beberapa orang dalam masalah tersebut. Kemudian kalau bujukan moral, sesuatu yang memang suatu masalah, ada masalah dan memang tentunya itu apakah kita akan melakukan ini salah gitu loh, tapi ada kemungkinan ke sana untuk itu namanya bujukan moral untuk melakukan tapi tidak sesuai dengan yang sebenarnya, itu adalah bujukan moral. Nah, cara saya untuk mengatasi masalah tersebut tentunya dilihat dari maaf, pertanyaannya tadi perbedaannya itu apa? Bagaimana Ibu selama ini tuh bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau itu bujukan moral? Oh iya, itu tadi kalau dilema etika itu sama-sama benar sih, suatu masalah yang sama-sama benar, tetapi fakta atau kenyataannya sama-sama benar, di mana ada pertentangan juga dengan etika yang sebenarnya dan tentunya melibatkan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sedangkan bujukan moral suatu permasalahan yang memang sebenarnya tidak sesuai dengan etika, tapi dengan adanya bujukan moral itu kalau kita salah mengambil keputusan itu sudah masuk ke ranah bujukan moral. Tapi kalau kita betul dalam mengambil keputusan, berarti kita masih memegang etika itu sendiri. Seperti itu. Nah, itu Bu. Baik, terima kasih Bu Gesra. Untuk selanjutnya Bu Gesra, selama ini bagaimana Ibu Gesra menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu Gesra, di sekolah kita Ibu ya, di SMP Negeri 620, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Oh gitu. Cara yang saya pilih dari pengambilan keputusan selama ini yang ada di sekolah ini, apabila ada dua permasalahan yang sama-sama benar gitu Bu, pertama-tama saya harus melihat permasalahannya, pokok permasalahannya itu. Nah, jika sama-sama itu benar, maka itu suatu dilema. Saya mengambil keputusan itu sudah dilema. Tetapi untuk menyelesaikan itu, kita harus melihat dulu prioritas. Yang mana yang memberi keuntungan besar untuk orang lain, kemudian yang mana yang lebih diprioritaskan. Bukan berarti satu keputusan akan diselesaikan, yang satu tidak. Bukan seperti itu, tapi yang satu didahulukan, yang lebih prioritas dan yang memang menyangkut kepentingan bersama, yang mungkin yang satunya mungkin masih bisa lah ditunda untuk diselesaikan, misalnya seperti itu. Oh iya, baik. Lanjutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam hal pengambilan keputusan? Langkah-langkah yang saya ambil dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkah dalam mengambil keputusan itu tentunya kita kita menggunakan 9 langkah-langkah pengambilan keputusan. Kemudian
kita menggunakan 3 prinsip dalam melihat dilema etika itu sendiri, dan juga saya menggunakan melihat kasus itu dari 4 paradigma dilema, ya, seperti itu. Nah, kalau tadi kalau kita lihat kasusnya seperti apa atau dilemanya seperti apa, itu tadi dilihat dari paradigmanya, apakah itu individu melawan individu gitu ya. Kemudian ada rasa keadilan lawan rasa kasihan, kemudian ada kebenaran lawan kesetiaan, dan yang keempat jangka pendek lawan jangka panjang, seperti itu. Oke Bu, untuk mengambil ulangi dulu yang itu. Jadi selanjutnya Bu Gesra ya, bentar, itu sudah saya terus itu 3 prinsip 4 paradigma sebenarnya. Iya, tapi tadi di luar jadi ulang nomor 3 kan? Nomor 4 ya? 3. Iya. Baik, untuk selanjutnya Bu Gesra, langkah-langkah apa atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini dalam hal pengambilan keputusan Bu? Oh iya. Prosedur yang saya lakukan Bu, pertama-tama itu saya harus mengetahui dulu 4 paradigma dilema itu. Apakah permasalahan yang ada ini individu lawan masyarakat? Ya. Yang kedua, apakah masalah itu rasa keadilan lawan rasa kasihan? Dan yang ketiga, paradigma yang ketiga, apakah kebenaran lawan kesetiaan? Kemudian paradigma yang keempat itu apakah jangka pendek melawan jangka panjang seperti itu Bu. Selain itu saya harus melakukan 9 langkah pengambilan keputusan. Salah satu dari yang pertama itu saya mengenali dulu nilai-nilai yang bertentangan dari masalah itu. Kemudian saya menentukan siapa yang terlibat dalam situasi tersebut. Kemudian yang ketiga, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi yang terjadi. Kemudian yang keempat, pengujian benar atau salah. Yang kelima, pengujian paradigma. Kemudian yang kelimanya, pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, prinsip yang keenam, melakukan konsep resolusi. Kemudian yang ketujuh, investasi opsi trilema. Kemudian yang kedelapan, bagaimana membuat keputusan. Dan yang terakhir itu harus dilihat lagi keputusan yang kita sudah ambil, dan kemudian kita melakukan refleksi. Itu 9 langkah-langkah pengambilan keputusan yang memang harus dipahami sebelum saya memutuskan untuk hal tersebut. Nah, selain 4 paradigma dan 9 langkah pengambilan keputusan, ada juga 3 prinsip dalam dilema etika. Nah, 3 prinsip ini perlu juga dipahami, yaitu berpikir berbasis hasil akhir, kemudian yang kedua berpikir berbasis peraturan, dan yang ketiga itu berpikir berbasis rasa peduli. Jadi untuk mengambil suatu keputusan dari permasalahan yang ada, memang harus melalui 3 tahapan. Jadi sebagai seorang kepala sekolah harus memahami 4 paradigma pengambilan keputusan, kemudian 9 langkah pengambilan keputusan, dan yang ketiga harus tahu 3 prinsip dalam dilema etika. Seperti itu. Ya, berarti setiap kali pengambilan keputusan itu Ibu selalu melakukan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan ini ya Bu? Ya, sebenarnya tetapi seharusnya seperti itu. Tetapi misalnya permasalahannya itu dilema yang dihadapi atau masalah yang dihadapi masalah kecil, nah itu sebenarnya bisa
tidak harus semuanya sebenarnya. Cukup kita lihat, oh ini dilemanya, prinsip dilema apa yang ada di masalah ini, kemudian apakah ini individu lawan di paradigmanya itu, apakah individu ini melawan masyarakat atau kebenaran lawan kesalahan lawan kebenaran, seperti itu. Diklasifikasikan dulu, kemudian kita menggunakan tahap-tahap yang perlu dalam pengambilan keputusan ini, seperti itu. Lalu Bu Gesra, hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Oke. Nah, hal-hal yang efektif yang saya lakukan selain saya menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan, tentunya saya melihat tingkat prioritas dari permasalahannya, kemudian waktu yang efisien, kemudian setelah itu apa sih kebermanfaatannya bagi masyarakat sekolah gitu ya, seperti itu mungkin. Itu yang sangat penting ya. Iya Pak, iya Bu. Untuk pengambilan keputusan yang dianggap efektif. Iya. Selanjutnya Bu Gesra, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan, terutama pada kasus-kasus dilema etika? Oh iya. Oke. Yang namanya suatu masalah untuk diselesaikan tentu ada banyak tantangan. Ada saja ya, walaupun bagaimana ya, walaupun itu masalah biasa-biasa saja, tentunya dalam menyelesaikan pasti ada tantangan. Yang pertama itu sebenarnya yang saya hadapi di SMP di sini, karena mungkin selama ini kan saya baru-baru ke sini, jadi mungkin selama ini karena kepala sekolah PLT dan jauh, kemudian masih juga mengajar, jadi kan guru-guru tuh teman-teman di sini kan sudah terbiasa untuk misalnya tidak diawasi, tidak ada pimpinan seperti itu. Tetapi sehingga untuk merubah paradigma yang lama dari yang santai, kalau saya harus gerak, harus terus bergerak, harus gurunya harus berinovasi, gurunya harus terus belajar, seperti itu. Nah, dalam hal melakukan yang saya inginkan itu, tantangannya itu ya karena guru-gurunya punya karakter yang berbeda-beda. Itu pertama, karakter yang berbeda. Masing-masing orang ya, ada yang cepat seperti Bu Tika ini, kalau cepat juga ya, cepat kita menyampaikan ini, kita mau seperti ini, ada yang cepat, ada yang slow, dan ada yang memang sepertinya kurang peduli, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud karakter, itu yang tantangan. Jadi buat saya bagaimana caranya, nah itu tantangan saya, bagaimana caranya supaya karakter yang berbeda ini bisa saya saya padukan semuanya, saya satukan, dan kita ayo mari bergerak bersama. Nah itu yang saya lakukan, dan betul selama ini contohnya kan di sekolah kita ini kan selama ini ada saja, walaupun sedikit ya guru-guru di sini, tapi ada saja oknum-oknum yang tidak mau terlibat bergabung dengan teman-teman. Nah seperti itu ya. Jadi itu yang saya lakukan, saya mengadakan pendekatan seperti itu. Pendekatan bagaimana caranya supaya bisa. Nah itu tekniknya saya lakukan dulu dengan teknik coaching. Jadi saya mengorek-ngorek apa sih yang menjadi kendala, apa sih yang membawa ini. Rupanya kan bukan karakter yang karakter itu masih bisa diperbaiki, maksudnya kan, artinya bisa diubah dengan mengetahui apa pokok permasalahan, seperti itu. Jadi itu saja kemarin tantangan saya itu karakter yang berbeda, dan memang saya merasa bahwa dan menyadari bahwa manusia ini unik, guru-guru saya itu unik, jadi saya tidak bisa memaksakan juga sekaligus kita mau melakukan ini gurunya semua harus tahu juga, tidak. Karena masing-masing guru kan ada perbedaan.
mungkin yang satu senang di bertani misalnya jadi cepat, yang satu tidak mau pegang tanah dan lain sebagainya. Jadi mungkin yang tidak mau pegang tanah ya mungkin tugasnya foto-foto misalnya seperti itu, dan itu tantangan bagi saya, tapi saya harus lebih memahami karakter seperti itu. Jadi tantangannya itu karakter Karakter dan juga yang berbeda. ingin mengubah dari paradigma lama betul. ke paradigma Iya, baru betul. untuk keluar dari Zona nyaman, betul ya. Baik, Bu. Lalu Ibu Gesra selanjutnya, apakah Ibu Gesra itu memiliki jadwal khusus dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dan apakah Ibu itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya nanti kapan gitu ya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Oh, iya. Tergantung sih sebenarnya Bu Tika. Iya. Kalau permasalahan yang ada itu atau dilema yang dihadapi itu masih kapasitasnya sedang-sedang saja atau ringan, bisa langsung diselesaikan. Karena itu tadi kita lihat keempat paradigma itu, apakah itu kalau dia berat ya memang terjadwal, memang kita harus melakukan beberapa pertemuan untuk menyelesaikan. Tapi kalau misalnya ringan ya langsung, kalau memang ada waktu memang kita selesaikan pada waktu itu. Nah tentunya kalau kasus berat misalnya ya pasti kita akan melakukan tahap-tahap 9 prinsip tadi itu. Jadi kan harus diidentifikasi dulu nih bagaimana apa saja dilema apa ini, masuk ke ke paradigma yang mana masuk. Terus kita akan menggunakan langkah-langkah 9 langkah penyelesaian pengambilan keputusan seperti itu. Baik. Mantap Bu Gesra. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus dilema etika? Oh iya. Kalau seseorang sih enggak ada. Ya. Karena itu sendiri. Karena itulah saya Bu Tika. Karena memang saya sudah mempelajari mengenai bagaimana cara pengambilan keputusan yang baik, karena saya dari guru penggerak. Nah, dan itu sudah saya pelajari, dan itulah istimewanya masuk ke pendidikan guru penggerak, karena nanti Bu Tika juga akan memahami itu bagaimana menyelesaikan masalah. Jadi tanpa orang lain ini harus seperti ini, tidak harus konsultasi kepada orang lain, tapi belajar dari guru penggerak. Pendidikan guru penggerak saya mendapatkan ilmunya, dan alhamdulillah di sini saya melaksanakan dan menjabarkan ilmu yang saya sudah dapatkan. Mandiri ya. Mandiri, secara mandiri tentunya ya, dengan belajar dari modul-modul sebenarnya, dan juga sebenarnya sih konsultasi dengan teman-teman. Misalnya kan kemarin kan Ibu Tika kalau ada masalah ya saya tidak otoriter juga harus seperti ini. Tapi kalau memang ini kan biasa saya komunikasi dengan Bu Tika, seperti ini sama Bu Kesiswaan, sama Bu Nur, seperti itu. Saya tidak mengambil secara spontan ini harus seperti ini gitu kan. Walaupun melalui beberapa tahap dalam pengambilan keputusan, tahapan-tahapannya sudah saya lalui, sudah saya pelajari, tapi tetap juga namanya kita satu sekolah, tetap juga harus butuh masukan-masukan atau pertimbangan dari teman-teman lain seperti itu. Ya. Ada faktor lain Bu yang membantu selain kerjasama atau kolaborasi dengan guru lain? Ada faktor lain mungkin yang membantu untuk menyelesaikan atau pengambilan keputusan tadi? Faktor lain yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Kalau faktor lain yang mempengaruhi pengambilan keputusan ya itu tadi Bu, mempermudah karena saya faktor lainnya itu tadi, karena saya sudah memiliki ilmu dan teorinya. Saya sudah memiliki ilmu dan teori bagaimana mengambil, bagaimana 4 paradigma pengambilan keputusan. Saya sudah tahu bagaimana 9 langkah pengambilan keputusan. Jadi tahap-tahap sudah tahu 3 strategi dari dilema itu. Jadi sudah tahu itu, jadi saya memilah-milah. Itu faktor-faktor yang luar biasa tadi. Faktor yang mempengaruhi saya bisa bisa cepat dan baik dalam mengambil keputusan menurut saya, karena dipengaruhi dari faktor bahwa saya
alumni dari, bukan alumni ya, saya ya alumni dari yang guru penggerak angkatan 2 itu, dan sudah belajar banyak di sana dan ya terus belajar sampai saat Bermanfaat ini. Ibu ya. Sangat bermanfaat, sangat bermanfaat. Dan selanjutnya yang terakhir Bu Gesra, Iya. dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Oh iya, pembelajarannya saya petik ya, itu bahwa setiap masalah atau dilema yang kita hadapi ataupun bujukan moral yang kita hadapi pasti akan berbeda satu dengan yang lain. Jadi cara untuk menyelesaikan itu juga pasti akan berbeda, dan itu pasti kita akan bagaimana caranya kita mengidentifikasi siapa yang terlibat di suatu permasalahan itu, kemudian bujukan moral yang kita hadapi itu dari siapa gitu, terus bujukan moral seperti apa, besar apa kecil, atau pengaruhnya besar atau gimana, atau dilemanya itu besar atau kecil, bisa berpengaruh untuk sekolah atau untuk pribadi saya sendiri, itu semua harus diidentifikasi dulu. Kemudian tetap kita lihat juga bagaimana ya mengatasinya itu ya, kalau memang harus melibatkan orang lain, kita libatkan orang lain. Kalau memang kita bisa menyelesaikan, saya menyelesaikan sendiri ya saya selesaikan sendiri, seperti itu. Jadi memang dilihat dari kasus yang kita hadapi. Kalau mau faktor-faktor lain, misalnya mencari informasi ke guru-guru yang lain atau ke siswa yang lain sebagai masukan kita, ya itu tetap dijalankan. Tapi kalau memang bisa dan ini yang saya lakukan juga, kalau ada masalah seperti yang kemarin, saya meng-coaching orang yang bermasalah. Misalnya anak saya kemarin ada kasus di anak-anak, saya panggil secara terpisah, saya coaching dan saya mendapatkan materi-materi dari mereka. Akhirnya saya tahu permasalahan seperti ini, dan saya ajak guru juga untuk melakukan coaching kepada teman-teman anak-anak tersebut di kelas di waktu terpisah, dan setelah itu kita gabungkan hasil yang kita peroleh, seperti itu. Jadi akhirnya penyelesaiannya bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan porsinya masing-masing, ya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Gesra. Ada tambahan mungkin yang bisa Ibu sampaikan lagi? Nah, dari hasil ini sudah selesai untuk pertanyaan saya, tapi mungkin dari Bu Gesra mungkin ada sedikit yang mau disampaikan, itu gimana? Ya, terima kasih Bu Tika. Saya titip pesan Bu Tika sementara mengikuti PGP, karena saya sudah merasakan PGP itu. Tolong Bu Tika, bagaimana caranya untuk mengajak teman-teman, rekan-rekan guru untuk ikut di program guru penggerak, karena betul-betul manfaatnya sangat luar biasa. Insya Allah Bu Gesra akan saya ajak teman-teman untuk ikut angkatan selanjutnya, seperti itu. Oke Bu Gesra, terima kasih banyak atas waktu yang sudah Ibu sediakan untuk bincang-bincang kita sedikit ini tentang pengambilan keputusan dilema etika. Mohon maaf Bu Gesra bila ada salah kata dari saya, ada kekurangan dan sudah menyita waktu Ibu di sekolah. Saya senang kok. Iya, tidak. Baik Bu Gesra, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai jumpa kembali Bu Gesra. Oke, terima kasih.